Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur dengan Gandem Maram Channel. Pada konten kali ini saya memanfaatkan cuilan kayu yang saya temukan di samping rumah saya. Kayu ini sudah beberapa waktu yang lalu saya temukan dan saya simpan, namun saya belum ketemu mau saya jadikan apa. Baru beberapa hari ini kemudian muncul ide untuk membuat ukiran wayang dari kayu yang simpel, dan kemudian saya belajar untuk mengukir meskipun tanpa pernah belajar ukir sebenarnya, jadi murni otodidak. Dan alhamdulillah hasilnya nanti seperti yang di akhir video. Untuk kelas pemula seperti saya ya, kata orang-orang lumayan lah, dari kayu yang seharusnya hanya menjadi kayu bakar bisa menjadi barang yang bernilai, dan semoga laku dijual untuk mengganti uang lelah dan penatnya mikir ya. Dan semoga sedulur-sedulur senantiasa dalam sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu bagi sedulur semuanya. Semoga Anda bersama keluarga tidak kurang suatu apapun dalam kondisi yang carut marut hiruk pikuk seperti saat ini. Semoga keberkahan, keselamatan, rezeki yang cukup dan panjang umur senantiasa dikaruniai kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa, kenapa saya memilih tokoh Semar untuk ukiran pertama saya, karena untuk saat ini tema Semar atau Ismoyo atau Budronoyo, tema yang paling ngetren diperbincangkan orang berkaitan dengan Sabdo Palonoyo Genggong dalam sejarah babat tanah Jawa yang bermusyawarah dengan Syekh Subakir. Selain itu, kenapa saya sampai sekarang udah buat 5 ukiran masih Semar terus ya, mungkin sedulur semuanya ada yang bosen. Tapi tujuan saya yang pertama, agar saya tangannya luwes dalam membuat Semar. Kedua, supaya saya hafal gambarnya Semar. Ya nanti rencananya saya mau bikin tokoh-tokoh yang lain, dan alhamdulillah sudah ada pesanan Petruk sama Arjuna ya sedulur. Tapi belum saya mulai pengerjaannya karena itu ukirnya lebih rumit, dan alhamdulillah itu nanti bisa dipakai buat beli pempes anak, kebutuhan keluarga ya. Di dalam kondisi yang seperti ini kita harus kreatif, banyak bersabar, banyak bersyukur. Meskipun mungkin kondisi kita sangat memprihatinkan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, bisa kumpul keluarga. Masih banyak di luar sana sedulur-sedulur kita yang jauh lebih menderita dari kita. Nah, selain itu sebenarnya kalau kita mau menggali potensi diri, banyak kok yang masih bisa kita lakukan. Membuat lapangan pekerjaan sendiri meskipun nanti hasilnya belum tahu. Yang penting kita berusaha dulu, tidak menyerah. Tentang hasil biarlah alam dan Tuhan yang menentukan. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita tidak putus asa, kita mau berusaha. Ya seperti yang saya lakukan ini mas, meskipun belum lancar jual hasil-hasil ukiran saya ini, tapi saya
sudah sangat bersyukur masih diberi pemikiran, kreativitas, sehat dan lain sebagainya. Jadi bagi sedulur semuanya yang di luar sana, jangan putus asa meskipun kondisi kita itu sangat-sangat terjepit, meskipun kondisi kita sangat memprihatinkan, meskipun kita mungkin dihina orang, direndahkan, biarlah kita harus tetap meneruskan hidup meskipun kita dalam keadaan sangat di bawah, diinjak-injak. Nggak apa-apa sedulur, yang tahu hati kita hanyalah Tuhan dan diri kita serta keluarga kita. Karena ya kehidupan memang seperti ini, sangat keras, dan kita memang tidak lepas dari suatu kesalahan. Tapi insya Allah selama hati nurani kita tidak mengingkari hati nurani kita, meskipun kita punya salah, pasti kita punya niat untuk memperbaikinya. Nah, ini mohon maaf ya, saya ngoceh gak jelas, karena pada saat bikin konten ya saya gak bisa sambil ngomong-ngomong gitu, karena kerjaan ini butuh konsentrasi penuh. Di saat kita gak mood sedikit saja, pasti kerjaannya jadi nggak bagus, bisa melenceng ke sana, melenceng ke sini. Karena pekerjaan seni ini berkaitan erat dengan emosi kita, pikiran kita. Jadi kalau memang kita lagi nggak mood, saya nggak bisa maksakan untuk terus ngerjain biar cepet kelar gitu. Bukan kayak pekerjaan lainnya yang seperti pasang batu bata, plester rumah dan sebagainya. Itu kalau pikiran kita kacau pun insya Allah kita masih bisa ya, lagi sumpek, lagi suntuk pun masih bisa ya. Tapi kalau pekerjaan seni seperti ini nggak bisa dipaksakan. Itu yang saya alami, mungkin tidak jauh berbeda dengan para seniman yang lainnya. Dan perlu diketahui, saya sebenarnya merasa tidak punya jiwa seni sama sekali. Karena apa? Kondisi-kondisi yang terjepit yang menghantarkan saya menuju seni ini. Awalnya saya sangat menyukai seni, tapi saya merasa tidak punya kemampuan dan tidak tahu harus berguru kemana. Seperti pembuatan relief tebing, kolam-kolam itu saya tidak pernah belajar kepada orang lain. Seperti yang di video pertama saya, mungkin bisa sedulur cek, di situ ada karya saya yang alhamdulillah penontonnya 180.000 kali ditonton. Dan semua itu saya pelajari otodidak, termasuk seni ukir ini baru beberapa hari, sekitar 10 harian lah saya beranikan diri karena kondisi yang memumetkan. Saya beranikan diri mencoba mengukir, meskipun hasilnya ya belum masuk kategori istimewa lah, karena kita belum belajar. Dan saya harapkan dari video-video saya ini memotivasi seluruh semuanya bahwa kita sebenarnya memang dibekali akal pikiran untuk kita berpikir, untuk kita berkreativitas, memanfaatkan apa yang di sekitar kita, memanfaatkan pikiran kita. Dan dengan begitu saya berharap Tuhan akan ridho dengan hidup kita, karena memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu termasuk wujud rasa syukur dalam praktek kehidupan yang nyata, bukan sekedar ucap syukur alhamdulillah ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudah kehabisan kata-kata ini karena sudah 9 menit ngomong, dan video saya ini durasinya 16 menit. Semoga sedulur mau menonton sampai habis,
dan dilihat hasil akhirnya. Semoga menghibur. Sekali lagi semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bersama keluarga, rezeki yang cukup, panjang umur, dan diberkahi dan selamat dari segala cobaan. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sing kok mau kancamu iso nguger iki malah kerjane son ya. Hobine gawe ini ampli-amplinan ngono lho kayak malah. Bandinge sampean ngomong lemari jati karo mau niki apik endi ngono ya. Endi kae iwak bab iwak. Paus karo hiu gedhe endi, kuat endi. Iku nek mau mentoke no
Kuat Gusti Allah, kuat Tuhan wis liyane meneng cek plonga. Plonga. Sok kono Tuhan kok. Saking esuk. Ukuran di